Sepandai-pandai tupai melompat, sekali saat akan jatuh juga. Barangkali pepatah ini cocok untuk diterapkan kepada Firly Bahuri yang beberapa waktu yang lalu ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mengapa cocok diterapkan kepada Firly Bahuri? Oleh karena sejak fotonya bersama Syahrul Yassin Limpo itu terkuak pada bulan Oktober yang lalu. Boleh dikatakan Firly Bahuri itu berzigzag terus dengan penyidik. Berkali-kali dia dipanggil untuk diminta keterangan, tetapi dia selalu mengelak, tidak hadir dengan berbagai alasan dalam posisinya sebagai Ketua KPK. Bahkan pada awal November yang lalu ketika dia dipanggil, malah dia dengan enteng berangkat ke Aceh menghadiri acara roadshow bus anti korupsi KPK di Aceh. Tetapi sekali ini dia tidak bisa berzigzag lagi. Selincah-lincahnya dia berzigzag, busur hukum pidana tidak bisa dielak. Dia kena. Bahkan kemarin dapat informasi bahwa Presiden Jokowi sudah memberikan pemberhentian sementara sebagai Ketua KPK dan penggantinya sementara juga sudah diangkat, sehingga walaupun nanti Firly Bahuri masuk kantor, tetapi dia tidak punya kuasa apa-apa di dalam posisi sebagai ketua. Dia tidak boleh berhubungan dengan tugas-tugas KPK, gelar perkara, segala macam. Dia hanya boleh datang ke kantor dan barangkali ya duduk-duduk, lihat-lihat, dan mungkin ngobrol-ngobrol dengan orang-orang di KPK. Yang kedua, pada saat dilakukan uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi 3 DPR RI pada tahun 2019 yang lalu, dalam upaya untuk menentukan kepatutan dan kelayakannya dia sebagai Ketua KPK, dia pernah mengungkapkan bahwa sebelumnya dia sudah bertemu dengan salah seorang pimpinan partai politik pada bulan November 2018. Itu dia hendak berkata kan dianggap layak karena sudah berkomunikasi dengan pimpinan salah satu partai politik berpengaruh. Nah, cara-cara kerja seperti ini menunjukkan bahwa Firly Bahuri memang lincah. Yang ketiga, dia pernah bertemu dengan Tuan Guru Bacang, mantan Gubernur NTB, yang saat itu sedang diselidiki oleh KPK dalam dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont. Ini juga nggak boleh, karena orang yang terduga atau yang diduga akan diperiksa oleh KPK, tapi dia bertemu. Lah maksudnya apa? Ayo. Yang keempat, pada tahun 2020 yang lalu, untuk suatu urusan pribadi dalam perjalanan dari Palembang ke Batu Raja, dia pernah menyewa helikopter dari salah seorang pengusaha swasta. Dan pada waktu itu disoroti publik yang media massa secara besar-besaran karena dianggap dia menunjukkan gaya hidup mewah sebagai hal yang tidak wajar bagi seorang pejabat. Tetapi Bahuri lolos. Hebat kan? Yang kelima, pada bulan November 2022 yang lalu, ingat kan Lukas NMB? Firly Bahuri bertemu dengan Lukas pada waktu itu. Padahal Lukas NMB sedang dalam penyelidikan KPK. Pada waktu itu kan ramai sekali. Tapi Firly Bahuri bertemu dan seolah-olah aman-aman aja. Dia menunjukkan bahwa dia punya power yang luar biasa di atas pimpinan KPK yang lain dan di atas Dewan Pengawas KPK. Yang keenam, yang tidak kalah hebohnya, yaitu tindakannya untuk mencopot Brigjen Endar Priantoro dari jabatan sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Pada waktu itu heboh di media massa, silang pendapat terjadi, tetapi Firly Bahuri tetap bersikukuh. Syukur aja Kapolri itu membatalkan putusan itu dan mengembalikan Endar Priantoro di posisinya di KPK. Kalau kita baca ketentuan pasal 12 huruf E, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, perubahan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Tipikor, itu ternyata ancaman hukumannya seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun bagi PNS atau pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu. Kemudian ketentuan pasal 12 huruf B juga ancamannya seumur hidup
atau paling singkat pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun bagi pejabat negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk menerima gratifikasi. Dari ketentuan ini kelihatannya Firly Bahuri tidak bisa melompat-lompat lagi, tidak bisa berzigzag lagi, dia akan kena. Nah, harapan saya secara pribadi, para penyidik yang menangani perkara ini tidak perlu sungkan-sungkan, tidak perlu ebu pakebu menangani Firly Bahuri, hanya karena pertimbangan misalnya karena pangkatnya pada waktu dia aktif menjadi anggota kepolisian lebih tinggi daripada jabatan dari pangkat para penyidik saat ini. Yang penting laksanakan tugas sebaik-baiknya secara bertanggung jawab sesuai dengan sumpah jabatan pada waktu Anda menjabat sebagai penyidik di Kepolisian Republik Indonesia. Tunjukkan kepada publik bahwa Anda benar-benar melaksanakan tugas kepada siapapun. Dengan demikian, masyarakat Indonesia akan menaruh hormat yang sangat tinggi kepada para penyidik yang melaksanakan tugasnya dan tidak pilih-pilih bulu. Karena harapan masyarakat memang kepada penegak hukum, bukan lagi kepada yang lain. Biarlah peristiwa ini dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat yang doyan korupsi, yang kalau kita lihat selama ini sudah ditetapkan jadi tersangka, bahkan sudah divonis bersalah, masih juga senyum-senyum, masih melambaikan tangan pada waktu masuk lapas, seolah-olah orang yang tidak bersalah. Tunjukkan ya bahwa Anda melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Itu menurut saya.